Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Artila Fauzi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 dari SDN 2 Wanamekar, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Sekarang saya akan memaparkan koneksi antar materi untuk modul 1.2. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, saya mendapatkan pemahaman dan pencerahan. Di antaranya yaitu pada poin peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah tentang Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di saat hak belajar dan mengenyam pendidikan belum bisa didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semangat dan ketulusan beliau menjadi inspirasi bagi saya untuk dapat mengimplementasikan pemikiran-pemikirannya mengenai sistem among atau menuntun. Mendidik anak harus sesuai kodratnya. Mendidik itu ibarat menanam benih. Mendidik itu harus berpusat pada murid. Asas Trikon, pusat pendidikan, juga 3 filosofi pendidikan yang terkenal yaitu Ingar Sosung Tulodo, artinya menjadi seorang guru harus mampu memberikan suri tauladan. Ingmadio Mangun Karso, artinya guru harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat motivasi murid. Dan yang terakhir yaitu Tuturi Handayani, di mana guru harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Sedangkan momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah tentang otak trion dan diagram identitas gunung es. Keduanya mencerahkan saya bagaimana mengendalikan otak agar siap menerima, tidak menunjukkan perlawanan karena dianggap ancaman. Bagaimana pembiasaan dan keteladanan yang konsisten bisa membentuk karakter yang diinginkan, di mana nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif yang dimiliki dan tertanam dalam dirinya akan mampu mendukung dan menguatkan guru penggerak yang merdeka untuk menjalankan perannya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi dengan baik, menanamkan dan menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam dirinya untuk selanjutnya menyelesaikan misinya dengan menanamkan, membiasakan, dan menerapkan keenam nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif pada diri siswa. Sedangkan kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa pendidikan itu menuntun tanpa meninggalkan kodrat alam dan zamannya sesuai dengan nilai-nilai guru penggerak, berupa berpihak pada murid, dan inovatif juga sesuai dengan peran guru penggerak, yakni menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Karena dengan nilai berpihak pada murid dan nilai inovatif juga berperan menjadi pemimpin pembelajaran serta mewujudkan kepemimpinan murid, maka kita akan menuntun siswa menemukan keselamatan dan kebahagiaannya sebagai manusia dan anggota masyarakat dengan budi pekerti luhur yang tergambar dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pada poin perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan kembali ke masa lalu yang membuat saya semakin terpukau, di mana taman siswa menjadikan permainan sebagai alat pendidikan. Ide sebrilian itu yang mencoba membuat otak reptil tetap terkendali dan tidak merasa terancam, ternyata sudah diaplikasikan puluhan tahun di taman siswa. Saya semakin bersemangat untuk mengeksplorasi beragam metode pembelajaran dan permainan yang bisa dimodifikasi dan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid sekarang. Pada poin pembelajaran, sebelum momen tersebut terjadi,
Saya berpikir bahwa pembelajaran yang efektif itu ketika guru fokus mengajar, mentransfer ilmu pengetahuan, dan murid diam mencatat hal penting dari apa yang disampaikan oleh guru. Target atau tujuan mengajar saya hanya berfokus terhadap tujuan pembelajaran dan tercapainya KKM tanpa memperhatikan kodrat, minat, dan bakat siswa. Sekarang, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa kebisingan yang ditimbulkan oleh para murid yang sedang bergembira menikmati aktivitas menyenangkan mereka ternyata akan membantu mereka menyerap pesan-pesan yang ingin guru sampaikan, karena mereka berada dalam situasi dan kondisi yang nyaman dan menyenangkan. Target atau tujuan mengajar pun saya rubah menjadi berpusat pada murid, bukan berarti memanjakan dan mengikuti semua keinginan mereka, tapi disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya sebagai bekal dan persiapan mereka menjadi manusia yang merdeka, mandiri, selamat, dan bahagia menghadapi segala tantangan di masa yang akan datang. Selain itu, saya juga akan menjadi coach bagi guru yang lain dengan memberikan ilmu pengetahuan yang saya tahu. Kemudian juga saya akan mendorong kolaborasi, baik itu kolaborasi antar siswa dan guru, antar komunitas gitu. Saya juga akan mewujudkan kepemimpinan murid agar mereka siap menghadapi masa depan. Mereka bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Pemimpin yang baik adalah orang yang siap dipimpin dan siap memimpin. Dan yang terakhir, saya juga akan menggerakkan komunitas praktisi agar bersama-sama menjalankan peran kita sebagai guru penggerak. Kemudian pada poin penerapan ke depan atau rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah saya akan terus belajar mengeksplorasi berbagai metode pembelajaran yang inovatif dengan mengikuti berbagai seminar, workshop, diklat, dan pembinaan. Saya juga akan berkolaborasi seterusnya dengan berbagai pihak, baik murid, orang tua, wali murid, rekan sejawat, komunitas, dan lainnya untuk merefleksi dan